Ke informasi selanjutnya pemirsa, sejumlah bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha di Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. 18 unit mobil pemadam kebakaran beserta 90 personil dikerahkan ke lokasi. Kepulan asap dan kobaran api cepat membesar membakar sejumlah bangunan yang dijadikan tempat usaha di Jalan Utan Jati, Kalideres. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar dan kencangnya embusan angin membuat api merembet ke bangunan lain hingga membuat warga sekitar lokasi panik. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api. Menurut sejumlah warga, duga api pertama kali muncul dari sebuah warung kelontong. Dari belakang Madura. Warung Madura, Pak? Ya, ada berapa kios? Ada kata masak ini di belah. Ada yang ngomong. Yang masak ini sama. Ya, orang Maduranya itu masak ini. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian saat 18 unit mobil pemadam beserta 90 personil dikerahkan. Kasus kebakaran ini ditangani pihak terkait termasuk kepolisian wilayah Jakarta Barat. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Di Jakarta Timur, pemirsa, rumah sekaligus bengkel jasa tambal ban di Kalimalang ludes terbakar. Ledakan sempat terjadi beberapa kali hingga membuat warga panik ketakutan. Kobaran api dan asap pekat membumbung tinggi menghanguskan seluruh bangunan yang dijadikan bengkel dan tempat tinggal di Jalan Kalimalang, Jakarta Timur. Bahkan beberapa kali ledakan juga sempat terjadi hingga membuat warga sekitar panik dan ketakutan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari dalam bengkel jasa tambal ban. Yang terbakar itu tambal ban. Selain itu juga dari SCC sudah juga memanggil untuk berapa unit yang ada di kantor sektor untuk diluncurkan ke TKP. Setelah kami sampai di TKP, jadi untuk status itu kuning. Jadi tidak membahayakan, tidak ada potensi perambatan. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian dengan mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun arus lalu lintas di Jalan Kalimalang sempat tersendat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, heboh akibat cuaca ekstrim membuat 2 kecamatan di Majalengka, Jawa Barat dilanda hujan es dan viral di media sosial. Warga dihebohkan dengan turunnya hujan es di 4 desa di 2 kecamatan, Kecamatan Agrapura dan Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Hujan es yang disertai hujan deras dan angin kencang membuat warga sekitar histeris hingga viral di media sosial. Hujan es ini baru pertama kali terjadi di Majalengka. Menurut BPBD Majalengka, hujan es akibat peralihan udara panas ke dingin ditambah kelembapan tinggi dalam waktu singkat. Ada peringatan dini terhadap hujan ekstrim ya begitu, sehingga bisa mengakibatkan hujan es yang terjadi sore tadi. Perpindahan antara udara hangat dan udara dingin dengan kelembaban yang cukup tinggi bertemu di wilayah tersebut ya, sehingga rata-rata menyebabkan hujan es. BPBD Majalengka masih melakukan pendataan di 2 kecamatan pasca hujan es yang terjadi secara tiba-tiba. Di Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi melaporkan. Pemirsa, 6 dari total 34 jenazah korban banjir bandang di Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya dimakamkan tanpa identitas akhirnya berhasil dikenali dan dijemput oleh pihak keluarga. Penjemputan jenazah oleh pihak keluarga diwarnai suasana haru.
Perwakilan keluarga histeris saat menerima sertifikat kematian anggota keluarganya yang berhasil diidentifikasi dari tim DVI Polda Sumbar. Sebanyak 6 dari total 34 jenazah korban banjir bandang di Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya dimakamkan tanpa identitas berhasil dikenali dan dijemput oleh pihak keluarga. Pihak keluarga maunya dimakamkan di makam keluarga kita di Pasaman. Kalau identitas cuman yang sampel yang dibawa itu tes DNA apa. Tes DNA cocok yang lain dengan... mungkin tidak bisa dikenal lagi, udah berapa minggu sejak kejadian itu. Penjemputan dilakukan setelah Markas Besar Polri melalui tim DVI Sumatera Barat mengeluarkan hasil pemeriksaan DNA yang menyatakan adanya kecocokan antara data antemortem dan postmortem. Rencananya 2 jenazah akan langsung dimakamkan kembali di Kabupaten Solok dan 1 jenazah lagi dimakamkan di Pasaman Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Personil TNI mengevakuasi seorang lansia yang sakit dari lokasi pengungsian di Padang, Sumatera Barat. Minimnya peralatan dan akses yang putus, para personil TNI ini mengevakuasi menggunakan gerobak pasir. Beginilah perjuangan personel TNI dari Batalion Yuda Sakti 133 Padang, Sumatera Barat saat mengevakuasi seorang warga lansia yang sakit dari lokasi pengungsian di Batu Buswa, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Lansia tersebut terpaksa harus dinaikkan ke atas gerobak pasir karena keterbatasan peralatan di lokasi. Para personel TNI dibantu warga harus berjalan kaki melewati area perbukitan sejauh 2 km. Sebelumnya, akses jalan yang menghubungkan daerah Batu Buswa dengan daerah Kapalokoto, Kecamatan Pauh putus total imbas banjir bandang susulan Minggu sore. Warga yang terisolir karena jalan terputus akibat banjir yang semalaman dari sejak Minggu malam hingga hari ini itu terjadi. Jadi proses evakuasi warga itu dilakukan kita dengan membuka jalan di samping bukit atau lereng bukit kampung Batu Buswa. Yang pertama, jalan terputus, infrastruktur rusak karena bencana alam banjir. Kesulitan kita hadapi adalah kita harus membuka jalur atau membuka jalan supaya warga yang sempat terisolir tadi di Batu Buswa bisa keluar untuk mengevakuasi diri atau menyelamatkan diri apabila banjir bandang atau terjadi banjir lagi. Warga tersebut selanjutnya dibawa dengan mobil ambulans yang sudah menunggu di seberang kampung untuk dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Jamil, Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.